Halo semuanya, perkenalkan nama saya Limimai. Saya merupakan mahasiswa semester 1, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Widya Dharma Pontianak. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana penerapan statement perulangan while do dalam suatu array untuk menentukan bilangan terkecil di antara elemen array yang merupakan bilangan genap. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah logika dan algoritma yang dimampu oleh Bapak Manorang Gultom, STMT. Langsung saja kita ke materinya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di video perkenalan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan while do dengan array dalam logarithm. Kita langsung masuk saja. Mungkin ada yang masih bingung, apa itu perulangan while do, apa itu array. Saya akan menjelaskan dengan memberikan kata kunci yang lebih mudah. Oke, apa itu perulangan while do? Nah, perulangan while do ini merupakan salah satu dari 3 perulangan yang ada di dalam sebuah flowchart dan digunakan untuk mengulangi sebuah penugasan atau perintah yang diminta user. Nah, apa kata kuncinya? Nah, selama permintaan dapat dilakukan, maka perulangan akan dilakukan. Kalau di dalam logarithmnya itu true. Nah, gimana kalau perintah yang sudah nggak dapat dilakukan? Maka perulangan itu pun akan berhenti. Itu yang namanya false. Nah, kita langsung masuk saja ke array. Apa itu array? Array itu kalau kita bisa istilahkan ke bahasa umum, itu merupakan suatu penyimpanan. Nah, di dalam flowchart, array merupakan sebuah tipe data yang berfungsi untuk menyimpan lebih dari satu variabel sehingga memiliki tipe data yang sama. Itu seperti kalian ingin memindahkan foto dari album yang terpisah-pisah menjadi satu album. Nah, ada contohnya. Tipe data array A berisi variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga, dan seterusnya. Kita langsung masuk saja ke kasus tugas terstruktur, logika, dan algoritma yang sudah diberikan. Di sini saya mengambil kasus penerapan statement perulangan while do dalam suatu array untuk menentukan bilangan terkecil di antara elemen array yang merupakan bilangan genap. Oke, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi algoritmnya, di mana aplikasi ini sering digunakan untuk membuat sebuah flowchart. Nah, di tugas ini dia minta kita untuk menentukan bilangan terkecil dari elemen array yang merupakan bilangan genap. Jadi di dalam sebuah penyimpanan ini, dia itu isinya harus bilangan genap semua. Setelah itu, kita harus menentukan bilangan terkecilnya. Kita langsung saja. Pertama-tama sebelum kita membuat flowchart yang di bawah, kita harus declare dulu. Declare ini digunakan untuk menentukan nama variabelnya. Kita buat declare array-nya yaitu A. Untuk menghidupkan array, kita klik di sini dan kita tentukan array size-nya. Di sini saya klik array size-nya 21. Kenapa? Karena terkadang array itu dimulai dari 0. Makanya penyimpanan itu bisa berkurang 1. Seperti biaya admin. Kemudian kita declare lagi. Loh, kenapa nggak digabung? Karena nanti setiap variabel yang kita kasih malah punya penyimpanan masing-masing. Itu yang susah. Jadi kita harus memisahkannya. Di sini kita buat declare-nya. Declare apa lagi nih yang ditambah? Yaitu i. I itu sebagai indeks di dalam perulangan nanti. Kemudian di sini saya tambahkan lagi, yaitu S. S itu digunakan sebagai tempat simpan nanti bilangan terkecil yang ada di dalam penyimpanan. Kita oke kan? Setelah kita sudah declare, kita harus menentukan dulu indeksnya. Kita assign, kita klik I sama dengan 1. Nah, setelah sudah ditentukan, S-nya itu bisa nanti setelah kita menentukan bilangan genap yang ada di dalam. Kita ke sini, kita langsung while. Langsung kita perulangan. While ini digunakan kalau istilahnya permintaannya itu selama. Jadi
selama permintaan itu bisa berjalan atau bisa dilakukan, maka program akan diulang lagi, diulang, begitupun sebaliknya. Di sini kita gunakan while i lebih kecil dari 21. Kita ikutin array size-nya aja. Kita klik OK. Kemudian untuk true, karena kita belum tahu angka berapa aja yang akan di dalam sini, kita harus menentukan. Di sini sudah diberikan harus angka berapa sampai berapa yang harus muncul di situ. Kita bikin di sini random agar lebih mudah. Jadi di sini AI sama dengan random itu kan 0 sampai 99. Di sini tapi kita klik 100. Bahasanya sama seperti array, mereka ada adminnya. Nah, setelah kita sudah menentukan, ini kan pasti yang keluar bukan cuma angka genap, pasti ada ganjilnya juga kan? Maka kita harus membuat yang namanya perbandingan. Atau kita istilahnya seleksi. Kita menyeleksinya menggunakan if. If itu kan pasti tahu lah bahasa Indonesia jika. Saya bacakan dengan bahasa Indonesia. Jika AI, di sini saya menggunakan mod. Mod itu artinya bagi. Jadi jika AI dibagi 2 sama dengan 0, yang artinya dia itu habis dibagi 2. Di sini kita bisa klik 1. 1 itu ketika angka itu dibagi dengan 2, dia itu tidak bisa dibagi atau menyisakan 1. Karena kita mencari genap, maka kita klik 0. Kita oke kan? Oh, sorry. Ini kita harus jarak. Kita jarakkan saja untuk berjaga-jaga. Nah, setelah itu, kita langsung buat pernyataannya. Jadi ketika dia cek ini dibagi 2, hasilnya 0 atau ada sisanya nih. Kalau ada sisanya dia masuk ke false ini. Kalau misalnya dia hasilnya 0 atau bisa dibagi 2, dia masuk ke true. Nah, di sini kita buat penugasan dulu agar lebih mudah, yaitu I sama dengan I plus 1. Loh, kenapa nggak ditaruh di bawah sini? Kan biasa ditaruh di bawah sini. Karena kalau kita taruh di bawah sini, maka penyimpanannya malah masuk yang bilang ganjil ya. Dia nggak keluar. Ini kan tujuan kita untuk mengeluarkan bilangan ganjil itu agar tidak masuk ke penyimpanan itu. Kemudian kita di sini langsung outputkan aja agar kita tahu angkanya berapa yang muncul. AI. Nah, di sini saya tidak ingin membuat garis baru jadi panjang ke bawah gitu. Tapi saya ingin membuatnya menyamping. Bagaimana itu? Kita menggunakan new line. New line ini kalian bisa hapus atau nggak usah dicentang. Kemudian jangan lupa untuk membuat spasi dan menambahkan simbol N di sini. Nah, setelah seperti ini, maka dia tidak akan ke bawah-bawah lagi. Kita langsung coba aja ya. Maka di hasilnya akan seperti ini. Dan sudah genap semua kan? Baik, kita lanjut. Kemudian kita langsung setelah sudah menentukan ini, kita break dulu. Kenapa kita break? Agar dia memecahnya. Nah, kemudian kita assign lagi I sama dengan 1. Loh, kenapa dibalikin lagi? Karena kita ingin menyeleksi dari awal lagi. Terus di sini kita kan S-nya belum kita assign. Karena untuk menentukan bilangan terkecil itu kita harus ada dasarnya. Kita di sini bikin S sama dengan 100 saja. Kenapa saya buat 100? Karena kalau saya buat di bawah 99 ataupun itu 99, maka takutnya nanti dia tidak bisa menentukan. Lebih baik untuk jaga-jaga, kalian bisa bikin lebih besar. Mau 1000, mau berapapun terserah, asalkan di atas random yang
angka ini. Boleh seperti itu. Setelah itu, kita pakai while lagi. Loh, kenapa pakai while lagi? Karena di sini kita ingin menyeleksi semua, bukan cuma satu. Jadi pasti dia seleksi A yang pertama, terus kita seleksi A yang kedua, seperti itu. Kita klik di sini. Selama I lebih kecil dari 21, maka, nah, di sini kan kita sudah tahu angkanya berapa yang ada di dalam penyimpanan. Jadi tugas kita itu hanya menyeleksi. Jadi kita langsung bisa buat if di sini. Nah, if di sini tidak sama dengan yang di atas. Di sini kita langsung melakukan perbandingan antara AI dengan S. Nah, jadi saya klik di sini. Selama AI lebih kecil dari S. Jadi, selama penyimpanan yang di dalam ini lebih kecil dari tempat yang akan dipakai untuk mencari angka terkecil. Kita oke kan? Maka di sini kita assign S sama dengan AI. Loh, kok S sama dengan AI? Karena istilahnya seperti kita menimpa S itu. Misalnya 100, terus yang AI-nya ini 50. Otomatis 50 lebih kecil kan dari 100. Nah, 50 ini menimpa. Dia pindah posisi ke S, seperti itu. Nah, kemudian di bawah sini, kita assign I sama dengan I plus 1. Oke, setelah seperti itu, maka dia akan berjalan terus sampai menentukan angka terkecilnya kan. Setelah itu, untuk terakhirnya kita jangan lupa output S-nya. Nanti kalau tidak ada output, kita tidak tahu seperti apa. Ya kan? Baik, kita langsung coba saja. Seperti ini yang sudah saya buat. Kita langsung coba apakah berhasil atau tidak. Kita run dulu. Oke, di sini kita cari angka terkecilnya 28, 22, 10. Nah, angka terkecilnya 10. Kita langsung mulai. Apakah angka terkecilnya 10? Iya, angka terkecilnya 10. Kita coba lagi. Kita coba ya. Nah, di sini kita lihat angka terkecilnya 12, 16, 78, 98, 0. Angka terkecilnya 0 nih. Kita tinggal klik run lagi, maka dia akan muncul angka terkecilnya. Oke? Jika kalian ingin filenya, kalian bisa DM saya di Instagram. Nanti akan saya kasih link Instagram saya di deskripsi video. Baik, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga dari video ini kalian bisa memahami materinya mengenai perulangan while loop dan juga mengenai array. Kalau ada yang bingung, kalian bisa tanya saya. Kita sama-sama belajar di sini. Dan juga selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Thank you semuanya.